Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana seorang hamba ruhani dan jiwanya tidak lagi mampu merasakan kehadiran Allah itu pada dirinya, itu bertanda bahwa ruhani dan jiwanya itu tidak ada lagi kesadaran Tuhan hidup di dalam dirinya. Kalau tidak ada kesadaran Tuhan itu hidup di dalam jiwanya, itu menandakan jiwanya itu dalam keadaan mati. Jiwa yang mati itu disebabkan salah satunya boleh jadi hatinya itu banyak sampah di dalamnya. Sampah di dalam hati itu yang membuat matinya kesadaran Tuhan di dalam diri itu, ini yang disebut namanya dengan nipak-nipak batin. Nipak batin itu adalah yang dikatakan penyakit rohani atau penyakit jiwa, yaitu sifat ujub dan takbur, sifat riya, sifat dengki, sum'ah, dan lain sebagainya. Semua sifat-sifat itu adalah sampah di dalam hati yang membuat terhijabnya rohani ini, sehingga tidak ada merasakan kehadiran Allah itu selalu beserta dirinya. Padahal Allah sendiri telah membukakan tabir rahasianya kepada diri kita ini. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada yang berbisik-bisik dalam hal berbicara 3 orang, melainkan yang keempatnya itu aku, kata Allah. Dan tidak ada pula yang berbisik-bisik 5 orang, ya, melainkan yang keenamnya itu aku. Tidak ada yang lebih banyak dan lebih sedikit daripada hal itu, melainkan aku senantiasa hadir beserta dirinya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, apabila kita ini berjalan berdua, lalu kita berbicara, apapun yang kita bicarakan, rahasia siapapun yang kita sebut, ingat itu kata Allah. Yang ketiganya aku itu. Kalau kamu bertiga berjalan berbisik-bisik, maka ingat kata Allah, yang keempatnya aku itu. Kalau kamu berempat, yang berlimanya aku. Kalau kamu berlima, yang keenamnya aku. Ya, kalau kamu sendiri, ingat, aku tetap selalu hadir beserta dirimu. Begitulah kehadiran Allah itu mesti kita sadari di dalam rohani kita, bahwa sesaat, sedetik pun Allah tidak pernah lupa untuk meninggalkan akan diri kita ini. Makanya orang yang tidak mampu merasakan kehadiran Allah itu beserta dirinya, itu menandakan jiwa dan rohaninya itu telah dirampok, telah dibelenggu, telah dirantai, telah diramaikan oleh dunia nafsu dan akal fikirnya itu.
Makanya Allah mengatakan wa'lamu annallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sebenarnya antara dirimu dengan aku itu tidak ada namanya hijab dan tabir. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku itu ada hijab dan tabir, maka sebenarnya menjadi hijab itu adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Jadi hati ini akan menjadi hijab dia apabila hati itu sudah diramaikan oleh dunia. Hati itu akan menjadi hijab apabila hati itu telah ditawan dan dirantai oleh nafsu. Namun apabila kita senantiasa membersihkan hati kita dengan cara berzikir, ingat Allah 24 jam siang dan malam, petang dan pagi. Uzkurullaha zikran katsira wasabihu bukrata wa asila. Mudah-mudahan kalau ada sampah di dalamnya itu akan terbuang dia, akan bersih dia. Apabila ada rumput mau tumbuh di dalam hati kita itu, dengan kita berzikir sebagai sabitnya, maka itu akan bersih dia. Maka ketika itulah ruhani kita itu selalu terinstal, terhubung dan wusul kepada Allah itu. Barulah kita mantap mengatakan di dalam hidup ini innallaha ma'ana. Allah itu selalu beserta kita ini. Karena Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kalau sudah tertanam di dalam diri kita Allah beserta kita, maka kehadiran Allah itu sebenarnya menyertai diri kita di mana saja kita ini berada. Kalau Allah menyertai diri kita ini 24 jam, qiyaman wa qu'udan wala junubihim, di mana saja kita berada, bagaimanapun kondisi dan situasi kita. Ingat kata Allah, wallahu bima ta'maluna basyir. Aku ini senantiasa maha melihat, maha mengetahui apa-apa yang kamu perbuat, kata Allah. Apakah kita mampu setiap harinya untuk tetap berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan di atas jalan dosa dan maksiat? Apakah ruhani dan jiwa kita ini tetap tunduk dan patuh kepada Allah? Atau ruhani kita ini memang telah diganggu dan dipermainkan oleh kesibukan dunia, nafsu dan akal fikir kita ini? Makanya sebagai seorang hamba yang telah menyadari bahwa hidupnya satu saat akan berpulang dan kembali kepada Allah, karena Allah itu akhir daripada perjalanan hidup kita. Wa anna ila rabbikal muntaha, ketahuilah bahwa Allah lah akhir perjalanan kesudahan hidup dan diri kita. Kalau Allah adalah akhir perjalanan kesudahan hidup dan diri kita ini, maka ketika itulah kita mesti mengerti, cari dan telusurilah bagaimana cara untuk memulangkan diri ini kembali kepada Allah dalam keadaan fitnah dan suci itu. Karena apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita dalam hidup ini, bagaimana sebenarnya semua aktivitas kita itu adalah jalan bagi kita untuk kita bisa usul kepada Allahnya. Nah, kalau kita bisa usul kepada Allah dari semua aktivitas kita, profesi kita, itu maknanya semua aktivitas dan profesi kita itu mesti disandarkan kepada Allahnya. Makna disandarkan kepada Allah itu, jadikanlah Allah itu tujuan akhir dari segala-galanya. Kalau Allah sudah kita jadikan tujuan akhir segala-galanya, karena semuanya akan berpulang dan kembali kepada Allah, insya Allah ruhani dan jiwa kita itu akan mampu untuk selalu dia istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Maka ini yang Allah katakan kepada kita, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqqa wallazina jahadu
fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, kata Allah, dia tetap mengesahkan aku, mengesahkan zatku, sifatku, asma dan af'al aku. Dia tetap memandang aku di atas segala-galanya. Dia tetap memandang aku dari segala bentuk dan rupa, dalam wujud yang berbeda. La asqainahum ma'an ghadaqa, kata Allah. Aku selalu beri dia hidayah. Aku selalu beri dia petunjuk. Sehingga dengan hidayah dan petunjuk aku berikan itu, dia berjalan di atas hidayah dan petunjuk itu. Itu maknanya mereka itu hidup mengikuti kehendak dan maunya aku, kata Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kamu tidak akan pernah bisa berkehendak melainkan kehendaknyamu itu mesti mengikuti kehendak dan maunya aku, kata Allah. Apa sebabnya? Wa rabbuka yakhluqu may yasha' wa yakhtar, maka lahumul khiyar. Karena aku inilah Rabbmu, aku ini Tuhanmu. Kalau aku ini adalah Rabbmu, aku inilah Tuhanmu, maka akulah yang menciptakan kamu, lalu aku pula lah yang memberi pilihan yang terbaik bagi dirimu. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan aku yang berlaku bagi dirimu. Begitu Allah menata batin dan rohani kita itu, supaya rohani kita itu benar-benar lurus hadapnya itu kepada Allah.